Pandemi COVID-19 yang menyerang berbagai negara berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia. Berbagai penanggulangan dilakukan agar pandemi terkendali, seperti dengan membatasi gerak manusia. Bekerja, belajar secara daring atau online menjadi kebiasaan kita selama hampir 2 tahun terakhir. Pembatasan gerak menjadikan tantangan tersendiri dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Sukabumi. Pelayanan publik yang biasanya dilakukan secara langsung kini dibatasi. Sejak salah satu langkah dalam penanggulangan COVID-19 selain membatasi gerak, juga membatasi jarak. Tetapi tantangan tersebut justru menjadi sebuah jalan pembuka untuk menerapkan beberapa layanan berkonsep virtual yang merupakan bagian dari Smart City Kota Sukabumi. Sejak tahun 2017, pemerintah Kota Sukabumi telah memiliki Blueprint Smart City yang selalu dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan para akademisi. Terdapat 6 pilar Smart City dalam Blueprint Smart City Kota Sukabumi. 6 pilar tersebut adalah Smart Government, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, Smart Branding, dan Smart Economy. Pada Smart Government, pemerintah Kota Sukabumi sejak akhir tahun 2018 telah membuka layanan pengelolaan aduan masyarakat melalui aplikasi Android Super. Ketika pandemi merebak, salah satu tema pertanyaan aduan masyarakat terbanyak yang disampaikan adalah mengenai penanggulangan COVID-19. Pada layanan kependudukan dan pencatatan sipil, berbagai aplikasi lainnya dikembangkan di masa pandemi untuk memudahkan masyarakat membuat berbagai dokumen administrasi kependudukan. Setelah sebelumnya menghadirkan aplikasi Kambojasari untuk mengurus akta kematian, pada masa pandemi beberapa aplikasi diluncurkan, seperti aplikasi Ananda Sehat untuk akta kelahiran, serta aplikasi Kita Cerdas untuk penerbitan kartu identitas anak. Rencananya, semua aplikasi tersebut akan diintegrasikan ke dalam satu sistem di masa mendatang. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sejak bulan Juli 2020 meluncurkan sistem pembayaran online untuk ujikir menggunakan QRIS. Penggunaan sistem ini berbuah positif karena menaikkan pendapatan daerah dari ujikir. Kesehatan masyarakat yang merupakan bagian dari pilar Smart Living menjadi fokus pemerintah Kota Sukabumi dalam pelayanan publik. Setelah memiliki layanan ambulans sigap, layanan home care yang merupakan inovasi Top 45 Sinovic dan klinik sore di puskesmas. Di masa pandemi, layanan posyandu yang terhenti memunculkan inovasi dari dinas terkait dengan pos mamah atau posyandu Mapai Ima. Layanan posyandu yang langsung menyambangi rumah warga untuk memastikan tumbuh kembang balita tetap terjaga dengan baik. Bertambahnya angka pengangguran merupakan sebuah efek yang tidak terhindarkan dari menyebarnya COVID-19. Menyikapi hal tersebut, dalam upaya besar pemulihan ekonomi, pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan beberapa program seperti memberikan pelatihan bagi para tenaga kerja yang terkena PHK akibat COVID-19, serta mengadakan layanan online untuk para pencari kerja dengan menyelenggarakan bursa kerja online. Kemudian melalui website disnaker.sukabumikota.go.id, berbagai lowongan dari berbagai perusahaan ditayangkan untuk memudahkan para pencari kerja. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM semakin mendapatkan perhatian serius karena merupakan sektor usaha yang terkena dampak parah pandemi COVID-19, namun juga menjadi salah satu kekuatan yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, berbagai pelatihan untuk UMKM telah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan, termasuk memfasilitasi izin berusaha dengan harapan
kemampuan UMKM dapat tetap bertahan, bahkan menjadi kekuatan untuk kembali menggerakkan roda perekonomian. Pada pilar Smart Branding, pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata tetap berupaya optimal meski dalam kondisi keterbatasan akibat pandemi. Kabisa Fest, ajang yang salah satunya mengangkat kreativitas generasi muda, tetap diadakan meski secara virtual. Kemudian pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu bagian dalam ekonomi baru Jawa Barat pasca terjadinya pandemi terus diupayakan dapat tumbuh. Para pelaku pengelola pariwisata Kota Sukabumi diberikan berbagai pelatihan untuk semakin mengembangkan pariwisata Kota Sukabumi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Karena sampai saat ini kita tetap diberikan kesehatan yang baik sehingga kita dapat bersilaturahmi bersama. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Sukabumi yang saya cintai, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kabisa Fest 2021 Online Series adalah salah satu bentuk ikhtiar dari pemerintah Kota Sukabumi di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, Kabisa Fest dilaksanakan secara offline atau pameran yang berisi gelar produk dan tampilan kreativitas pemuda Kota Sukabumi. Akibat di masa pandemi seperti ini, Kabisa Fest dilaksanakan secara online atau virtual dengan nama Kabisa Fest Online Series. Sedangkan pada pembangunan sektor lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi menghadirkan beberapa inovasi seperti Sukabumi Clean, Cepiah, dan penggunaan GPS untuk memonitor pergerakan truk sampah. Karena masa pandemi COVID-19 ternyata membuat produksi sampah harian di Kota Sukabumi semakin meningkat. Membangun lingkungan yang layak untuk ditinggali merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan terhadap generasi muda melalui sekolah tetap dilakukan, seperti di SMA Negeri 2, yang merupakan sekolah adiwiyata binaan Dinas Lingkungan Hidup. Melihat kepada 6 pilar tersebut, ternyata konsep Smart City bisa menjadi sebuah kekuatan maupun jawaban di tengah berubahnya tatanan hidup akibat pandemi COVID-19. Smart City memungkinkan semuanya bisa tetap berjalan, memaksimalkan upaya di tengah keterbatasan agar kesejahteraan manusia